Swastiastu. Halo Sobat Tahun Gema Bali, hari ini tentunya kita akan bincang-bincang soal Bali dan kita akan kehadiran seorang sosok politisi yang keren banget, yang kenceng banget soal membicarakan tentang Bali. Siapa lagi? Siapa bukan? Bli Putu Arta. Halo Bli. Kayaknya Dewi grogi nih. Jelas grogi banget. Ya. Ketemu Gimana? politisi hebat, siapa sih yang nggak grogi gitu loh. Ya. Kesibukan Bli apa sih sekarang nih Bli? Ya, mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan bisa mewakili orang Bali lagi di luar Bali. Karena itu yang penting. Kalau mewakili orang Bali di Bali udah biasa lah gitu. Iya. Tapi bagaimana mewakili suara mereka di luar Bali agar bisa terdengar di Senayan, itu concern kita. Ya, betul banget. Karena perjuangan Bali harus disuarakan terus ya Betul. Bli ya. Ngomong-ngomong soal itu Bli kan kenceng banget nih di media sosial terkait Piala Dunia U20. Bli kencengnya ini melawan Gubernur Koster nih khususnya, bukan gubernur yang lain tapi Gubernur Bali sendiri. Ini kenapa sih Bli? Harus Gubernur Bali gitu yang Bli soal? Ya, saya juga harus minta maaf dulu kalau misalnya dianggap terlalu vokal, terlalu kencang. Tapi karena fakta politiknya adalah, saya kira publik Bali juga paham bagaimana sebenarnya situasi politik di Bali itu sangat terhegemoni gitu ya. Sangat terhegemoni, sangat terkontrol, sehingga sepertinya stem suara setuju semua gitu. Harusnya kayak begini kan DPR yang kencang, tapi Dewi sendiri sempat baca suara DPR nggak ada misalnya dalam banyak kasus. Jadi karena semua terhegemoni, media juga terhegemoni semua, maka butuh kanal yang harus berani berbeda dan bersuara. Saya ingin memastikan bahwa saya ingin mewakili suara anti mainstream itu untuk bisa membuka celah membicarakan persoalan-persoalan Bali termasuk masalah sepak bola ini. Sehingga kalau kemudian orang melihat saya agak kencang, lebih karena terbatasnya tokoh Bali yang berani bersuara berbeda soal ini gitu. Tapi kencang-kencangnya Bli ini dalam mengkritik, apakah sikap ini bermuatan politik karena Bli seorang politisi? Dewi curigai kita gitu ya. Iya, wajar aja dong saya curiga. Oke, saya bertanya, peristiwa itu sendiri yang terjadi, surat yang dibuat oleh Pak Koster yang kemudian menjadi pemicu sehingga dibatalkan hajatan Piala Dunia itu, apakah tidak peristiwa politik? Apa tidak bermuatan politik? Bagi saya, itu bermuatan politik. Bagi saya juga. Ya, itu bermuatan politik. Dan Koster hari ini ketua DPD, politisi. Maka kalau kemudian ada yang menganggap bahwa seluruh perilaku Pak Gubernur mewakili Pak Koster, mewakili dirinya sebagai gubernur dalam kasus sepak bola ini, bagi saya salah besar. Dalam kasus gagalnya Piala Dunia dan kemudian surat gubernur itu muncul, saya lebih melihat bahwa beliau merespon persoalan sepak bola ini, penolakan Israel ini bukan sebagai gubernur, sebagai politisi. Maka kalau saya kemudian, artinya beliau menunggangi sepak bola ini sebetulnya sampai gagal sebagai politisi. Kalau ada orang mencurigai saya menunggangi ini untuk popularitas saya, silakan saja. Pertanyaannya apa saya mencalonkan diri di Bali? Tidak toh? Yeah. Nah, saya ada kepentingan di Bali mau jadi wali kota, mau jadi gubernur atau tidak. Kalaupun saya nyalon, saya di luar Bali, apa urusannya? Ya karena saya ingin membela Bali, dan ketika bicara soal membela Bali, biarlah publik yang buka ini sekarang Google, browsing semua, rekam jejak saya akan kelihatan di Google dari sejak mahasiswa bagaimana ketika bicara soal pemihakan terhadap Bali, terhadap Hindu, kita selalu ada di depan dan kencang. Jadi nggak usah curiga berlebihan gitu. Berarti pandangan Bli ini terkait Koster ini bukan sebagai gubernur Bali penolakan. Oh iya, saya melihatnya seperti itu. Walaupun suratnya yang neken kopnya gubernur gitu. Tapi kalau misalnya alasannya kenapa? Kalau beliau sebagai gubernur menandatangani surat ini kan sebetulnya harusnya karena aspirasi rakyat Bali. Kalau kita bicara soal posisinya sebagai gubernur, maka pertanyaannya, kalau bicara aspirasi rakyat Bali apa? Ya harus diterima Israel. Kenapa? Karena diuntungkan. Pariwisata bisa maju, investasi devisa bisa dapat. Ini. Loh kalau sekarang seperti ini, istilahnya muspu puyung semua, puyung hai semua gitu. Aduh. Rugi kan? Iya. Maka pertanyaannya apa itu merepresentasi sikap sebagai gubernur? Tidak buat saya. Berarti ini sebagai sikap, mohon maaf Bli, apakah ini menjadi problematika dari partai yang dipegang oleh gubernur itu sendiri? Oh ya, kemudian kan Tempo dengan sangat lengkap dalam satu liputannya, majalah Tempo sudah menjelaskan semua dengan sangat detail. Saya sampai pada satu kesimpulan, problematika
gagalnya Piala Dunia di Bali sebetulnya adalah problem internal sebuah partai politik, pertarungan elit di partai politik itu yang kemudian meminjam tangan-tangan di daerah untuk meledakkan, dan Koster salah satunya dipilih untuk meledakkan persoalan ini karena itu nih problem politik di internal mereka, nggak ada urusan sama kalau hari ini belakangan misalnya urusannya soal ideologi, soal kemanusiaan, anti penjajahan kan terus berubah-berubah. Terakhir kemarin misalnya Sekjen PDIP, mohon maaf, Hasto Kristianto ngomong apa di media? Oh, kita khawatir nanti Jokowi mau dimakzulkan segala macam. Loh, kok ke situ? Alasannya, awalnya alasannya karena ideologi, konstitusi, pembukaan undang-undang dasar. Kemudian alasannya keamanan. Kemudian alasannya apalagi misalnya kasus bom legian macam-macam. Kemudian alasannya yang terakhir sekarang dimakzulkan. Jadi kan mohon maaf kesannya begitu kita membuat alasan yang tidak benar atau membangun satu kebohongan, maka diperlukan kebohongan-kebohongan baru lagi untuk menutupinya. Jadi ngeles lah gitu. Nah tapi ada berita juga yang menyampaikan bahwasanya alasan dari penolakan Israel ini adalah adanya undang-undang, Bli. Apakah itu juga bagian yang termasuk dari pandangan dari Koster, atau sebenarnya ya cuma hanya ingin memperjuangkan ideologi itu aja, Bli? Rilis terakhir ketika Pak Koster masih menolak World Beach Game yang bulan Agustus kan ada dua. Berangkat pada konstitusi dan undang-undang yang Dewi tadi sebutkan itu adalah Undang-Undang Nomor 3 2019. Di situ salahnya gitu. Saya tidak tahu Pak Koster sudah berkomunikasi dengan tim ahlinya apa tidak. Nah, Pak Koster salah soal landasan hukum itu. Undang-undang bukan undang-undang, itu lebih tepatnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 yang dipakai alas hukum itu tidak tepat. Juru bicara Menteri Luar Negeri sendiri sudah menyatakan tidak tepat dipakai memotret kasus event internasional. Itu dipakai memotret untuk apabila pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan luar negeri, misalnya urusan kebudayaan, urusan perdagangan itu. Tapi begitu event internasional itu sudah ranah dari pemerintah pusat. Di situ saja sebenarnya juga dari dulu saya katakan bahwa Koster offside. Kewenangan dia tidak dalam urusan bagaimana memastikan Israel boleh datang atau tidak, karena itu kewenangan pemerintah pusat, itu kewenangan Menteri Luar Negeri. Kewenangan dia menyiapkan venue, kewenangan dia menyiapkan lokasi drawing, selesai. Apa urusannya dengan Israel? Kok tiba-tiba seperti presiden ngomong menolak-menolak gitu kan? Itu yang saya bilang melampaui kewenangan, offside dalam sepak bola begitu. Oke, berarti langkah yang dilakukan gubernur ini udah melampaui presiden. Jadi bukan melampaui lagi, 2 kali melawan. Waduh. Oh, melawan Jokowi. Tapi Bli, terkait hal tersebut ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, apa sih yang jadi kerugian dari Indonesia khususnya Bali sih Bli ya, yang harusnya jadi tuan rumah? Ya kan Menteri Pariwisata 3,7 triliun uang terbuang sia-sia untuk renovasi venue dan seterusnya. Belum kita bicara soal menghadirkan Sintayong, latihan di luar negeri dan seterusnya. Ini yang sudah real 3,7 triliun. Coba sekarang hitung-hitungan. Kalau 3,7 triliun itu dipakai ngurusi orang sakit. Waduh. Sembuh COVID. Semua deh kayaknya. Sembuh semua gitu. Nah misalnya kan, atau disuruh memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Tabanan di Bali itu gitu. Waduh. Nah itu kan itu. Kemudian income Bali sendiri itu hilang. Hampir sekitar mendekati sekitar hitung-hitungan saya hampir 0,5 triliun juga gitu. Berarti nggak jadi pemulihan ekonomi ya Bli ya? Bukan nggak jadi lambat. Makanya di situ kemudian problematikanya kan, kenapa sebetulnya kalau dia sebagai gubernur kan berpikirnya begini Pak Koster gitu. Wah ini ada event, ini rakyat saya akan bisa cepat meningkat lagi kesejahteraannya setelah kemarin dihancur leburkan oleh COVID gitu. Udah bagaimana saya mengelola agar event ini bisa berjalan dengan baik, lalu problem-problem konstitusional bisa saya rapikan. Begitu, nggak tiba-tiba ujug-ujug jadi pahlawan, tolak gitu. Karena dan kemudian orang juga tahu melalui liputan Tempo, ternyata ditelepon dari Jakarta tanggal 13 ditelepon 13 Maret, 14 surat meluncur. Apa artinya? Ceroboh. Nggak ada kata yang lebih tepat untuk menjelaskan itu. Karena kalau tidak ceroboh, gubernurnya tanggal 13 ditelepon dari Jakarta soal ini, kan tim ahlinya diajak ngobrol dulu bagaimana. Nah buktinya Ganjar sendiri kan butuh waktu 9 hari baru kemudian merespon, itu pun tidak dengan surat. Itu
Berarti perlu ada analisis dulu ya. sebelum Seharusnya bersikap seperti resmi itu, gitu. tidak apa gerasa gerusu nggak jelas kayak begini. Kan akhirnya rakyat Bali yang jadi korban begitu. Terkait penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali ini, sebenarnya dampak jangka panjang terhadap Bali sendiri itu apa sih, Bli? Akan mengurangi jumlah wisatawan yang akan datang ke Bali. Kenapa? Karena kalau Pak Koster konsisten setiap yang ada bau Israel ditolak, bayangkan itu. Tiba-tiba wisatawan Israel meledak seperti Cina mau datang ke Bali, apakah harus kita tolak? Kan rakyat dirugikan, kan terpaksa harus kita tolak kan? Karena konsisten dengan sikap itu, karena kecerobohan itu. Lalu tiba-tiba sekarang ada World Beach Game, besok ada event apa lagi internasional, di situ ada Israelnya lagi kita tolak. Itu berapa itu duit yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat Bali karena devisa pariwisata bisa masuk, selalu kita tolak hanya gara-gara konsistensi sikap atas kebodohan ini gitu loh. Ini jangka pandangnya. Yang kedua kemudian stigma aman di Bali itu jadi tercoreng di luar negeri. Gara-gara apa? Gara-gara kasus ini, Bali nggak berani menyelenggarakan karena takut didemo, karena tidak aman ada Israel. Berarti benar Bali tidak aman. Kan stigma itu yang terjadi akhirnya gitu. Padahal Bali udah aman Padahal aja. harusnya ini dipakai challenge, tantangan. Kami harus selenggarakan ini walaupun ada Israel tetap aman. Berarti kan pihak luar negeri, wisatawan asing nyaman dia. Itu ada problem aja di Bali tetap masih aman gitu kan. Itu sehingga dia mau datang ke Bali berwisata. Tapi Bli sebagai politisi nih Bli ya, sebenarnya harusnya gimana sih Gubernur Bali ini ngerespon isu ini agar Bali ini tidak dirugikan gitu? Sejak awal saya sudah mengatakan di berbagai podcast, di berbagai forum, Pak Gubernur terlalu ceroboh, gitu saya bilang. Makanya kalau kemudian ada telepon dari Jakarta semacam itu, seharusnya beliau menenangkan diri dulu, sama seperti Ganjar. 9 hari dia butuh merespon, menenangkan diri, orang yang expert, yang ahli diajak diskusi, ini bagaimana dilakukan analisis SWOT, bagaimana dampak buruknya, dampak baiknya, dari sisi ekonomi bagaimana, baru ambil keputusan. Yang terbaik soal ini, karena beliau juga harus berpikir apa jangan-jangan saya sebetulnya dikorbankan oleh internal partai politik saya, karena ini kan aneh. Anehnya begini, ini kan isu level nasional, maka yang harus berbicara itu adalah fraksi partainya di DPR. Kenapa tidak fraksi partainya yang ngomong, kayak kasus Sambo yang isu-isu nasional ya, kasus 389T fraksi partainya, ini kenapa kok meminjam mulut di daerah gitu. Beliau kan harusnya kritis, kok saya disuruh ngomong, kok Ganjar disuruh ngomong, ada apa ini? Kan betul-betul harus hati-hati dulu. Lebih dari itu karena dampaknya secara ekonomi pada masyarakat Bali seperti apa gitu. Kalau kemudian tahu, wah ini sebetulnya kan menguntungkan Bali, kenapa saya harus tolak? Bisa nggak dinegosiasikan soal ini misalnya seperti apa? Paling tidak diam gitu, tidak usah merespon, apalagi pakai surat segala macam. Ini kan ya mohon maaf ya, karena menjelang pemilu gubernur segala macam, kan ada orang yang mau cari muka ini biar dapat rekomendasi 2 kali kira-kira gitu kan. Baru mau saya nanya, apa ini upaya cari muka atau gimana? Iya, biar dianggap loyal gitu kan, akhirnya rakyat yang dikorbankan gitu. Itu. Terakhir ya Bli ya, ada catatan penutup nggak yang ingin Bli sampaikan dari persoalan Piala Dunia ini? Sebetulnya bukan persoalan Piala Dunianya sebetulnya, ini cuma kasus saja. Tapi saya mengkritik Pak Koster itu sudah beberapa kali ya, dari kasus komunikasi publiknya yang buruk, kemudian kasus leadership-nya yang kurang bagus. Saya cuma pengen beliau mengakhiri bulan Agustus ini dengan baik. Ya, kita juga harus mengapresiasi Pak Koster. Misalnya penataan Pura Besaki dia bagus kok, bagus. Tapi jangan kecerobohan ini yang dia tidak kalkulasi dengan baik membuat rakyat sebagian besar rugi dan marah. Gitu. Marah rakyat semua ini. Makanya sampai kemudian akun-akun resminya pemerintah provinsi nggak berani bikin komentar. Karena takut dicaci maki semua, sumpah serapah semua. Beliau harus nyadar itu. Jangan juga menampilkan kemudian komunikasi yang menantang, yang angkuh. Kayak kemarin ini, mohon maaf nih, saya kritik lagi Pak Koster ini. Kok tiba-tiba beredar video biarpun orangnya kecil tapi satu-satunya gubernur yang berani menolak Israel. Bodoh. Ini saya bilang komunikasi publik yang kalau saya jadi dosen itu dapat 0 itu. Waduh. Sudah. Langsung dinilai Pak. Enggak benar. Kenapa? Suasana kebatinan rakyat ini lagi marah. Kok tiba-tiba memunculkan komunikasi semacam itu seolah-olah menantang, seolah-olah hebat, seolah-olah angkuh. Kan makin marah rakyatnya gitu.
beliau sering tidak sadar kamera, ngomong sama sekretariat, beliau sering nggak sadar kamera bahwa ini bisa muncul di ruang publik. Iya. Harusnya nggak usah ceplas-ceplos seperti itu. Jadi komunikasi publik beliau perbaiki betul. Itu. Yang kedua adalah manajemen kepemimpinannya. Tim ahlinya harus diperkuat dengan baik. Kalau saya di posisi Pak Koster itu di sebelah ruangan saya itu, saya suruh ngantor 2 jam tim ahli setiap divisi itu. Pokoknya pagi-pagi jam 8 saya sebagai gubernur gitu misalnya ada di atas meja sudah ada telaah, sudah ada kajian. Ditanya atau tidak ditanya ada. Karena tiap hari di Bali kan ada persoalan. Kalau dia ada persoalan tanah, persoalan tapal batas seperti sekarang Denpasar dengan Badung, persoalan ini, timnya harus bekerja terus. Apalagi ada isu krusial seperti sepak bola, World Beach Game. Jadi tiap hari di depan itu harus ada kajian. Persis waktu saya di KPU juga begitu. Selalu di depan kita berdayakan tim ahli 7 orang itu, 11 atau 7 gitu ya. Saya ini. Kemudian kami komisioner sudah dapat, ada kajian begini, ada kajian opsi seperti apa dampaknya. Kalau opsi B, opsi C kita yang kemudian membawa ke pleno. Jadi kita juga sebagai pemimpin tidak capek berpikir karena tim kita kuat. Ini saya lihat tim ahlinya tidak diberdayakan dengan baik, hanya akomodasi politik saja karena bantu kemarin jadi gubernur dikasih jabatan ini gitu kan urusannya gitu. Itu aja yang sebetulnya sudahlah perbaiki. Saya percaya kalau Pak Koster kemudian maju lagi gitu. Jungkir balik pun dia potensinya menang besar dia gitu. Tapi kalau kita punya gubernur kayak begini terus gitu kan repot kita gitu. Saya tidak anti Pak Koster, dia partainya besar, punya potensi akan memimpin lagi itu pasti. Di sisi-sisi yang lain Pak Koster juga ada prestasi yang juga harus kita puji gitu ya, kayak penataan Pura Besakih sekarang juga bagus, concernnya dia pada adat juga bagus. Tapi jangan dong leadershipnya seperti ini, bikin malu rakyat Bali di mata bangsa Indonesia gitu. Kok kayak nggak ada yang lebih pintar lagi jadi gubernur gitu kira-kira kan. Gitu. Aduh, terima kasih banyak Bli. Ya ampun, berbagi soal pandangan Bli tentang U20, tentang penolakan Israel dan segala macamnya tentang Bali. Terima kasih banget. Sebelum Dewi tutup, saya juga minta maaf kepada publik rakyat Bali gitu. Kalau saya mungkin agak keras, agak kencang dalam kasus ini gitu. Karena saya merasa hati nurani saya tidak bisa diam ketika ada suasana terhegemoni. Kalau misalnya sudah ada yang mewakili suara rakyat Bali dalam kasus-kasus ini, saya nggak ngomong. Benar, saya pasti diam. Gitu. Tapi kan suaranya sekarang nggak ada gitu. Sehingga 1-2 orang saja yang berani. Dan saya mengambil porsi keberanian itu dengan segala resikonya, apapun itu. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak nyaman gitu dengan sikap saya. Tapi saya mengambil peran itu sebagai orang aktivis kira-kira kan itu juga tidak baru ujuk-ujuk kali ini saja tiba-tiba saya kenceng-kenceng begini dari zaman mahasiswa udah biasa kita. Pokoknya untuk kemajuan Bali ya. Ya betul. Nanti biarlah beliau yang sekarang sedang tedun semua di Bedara turun kabeh di Besakih yang menilai kita apa benar apa tidak gitu kan. Nanti beliau kan bisa sangkap juga di Besakih itu. Bapak Putu ini enggak bener ini kira-kira gitu kan. Dihukumlah saya gitu. Pasti akan ada teguran-teguran. Ya kita kan Bali percaya lah beliau. Percaya, saya percaya. Soal hukum karma dan semacamnya. Terima kasih banyak Bli. Sama-sama. Udah berbagi dengan kami di Gema Bali. Semoga Bli nggak kapok-kapok nih main kesini dan tetap berbagi cerita dengan kami di Gema Bali. Buat teman-teman silakan jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ngasih pandangan atau siapa lagi yang mau diundang silakan taruh di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan Gema Bali. Sampai jumpa Semeton.